Ini tampilan PowerPoint 2019. Bapak Ibu mungkin yang tampilan PowerPoint 2019 mirip-mirip kayak gini ya Bapak Ibu ya. Untuk yang 2010 atau 2000 di bawah 2010 agak sedikit berbeda tampilannya. Namun pada prinsipnya fitur-fiturnya nyaris sama. Ada home, menu, insert, design, transition, animation, slideshow dan lainnya. Ya, yang biasa kita pakai untuk memanfaatkan template yang ada ini, biasanya kita menggunakan animation, ya. Ini yang mau kita otak-atik nih di animation. Ini untuk merubah animasinya berapa detik. Misalkan gerakannya terlalu lambat, dicepetin. Kalau kecepatan bisa dilambatin, gitu. Itu untuk animation. Kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk template ini nggak kepake ya. Seperti slideshow, review, view, help, dan lain-lainnya nggak kepake. Animation dan home. Nah, ini kita ngelihat kan di sini gambar nggak ada tulisannya ya. Tapi pada saat kita play animationnya, di sebelah kiri itu ada logo bintang. Logo bintang ini fungsinya adalah untuk memplay sebuah animasi yang tertanam dalam slide. Oke. Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa tampilan yang tersembunyi. Ini nggak ada tulisan sama sekali kan ya? Kenapa? Karena ketutup dengan ini dia tampilan sebuah background berwarna apa ini ya? Biru tua lah, anggapnya biru tua ya. Nah, di tampilan ini nanti kita akan otak-atik ini gimana caranya biar ini nggak nutupin ya. Tugas kita saat ini adalah mengganti kata-kata ini nih, modern. Kan ketutupan sama ini nih ya. Nah, bagaimana langkahnya Bapak Ibu sekalian untuk menghidden, menghide atau menyembunyikan tampilan-tampilan yang saat ini kita tidak butuhkan. Oke. Langkah yang pertama, Bapak Ibu, arahkan kursor ke select, ya, select, sudah. Oke. Nanti ketika sudah diklik select, di situ ada pilihan select all, select object, dan selection pane. Nah, di sini akan muncul layer-layer ya dari slide yang ada di tampilan ini. Ini slide kedua ya. Slide kedua isinya itu ada transition, shape layer, line, your domain, dan lain-lain. Itu banyak banget. Dan ini Pak Heru, ada ya. Pak Heru, jangan terlalu cepat. Ini saya coba bolak-baliknya agak. Maaf. Baik. Saya ulangi pelan-pelan, oke? Saya ulangi pelan-pelan. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, saya minta teman-teman ke arah slide kedua. Klik slide kedua. Kita mau rubah tulisan yang ada di slide kedua. Oke. Dan pastikan kita sudah menampilkan tampilan select. Nah, select. Kemudian selection pane-nya kita aktifkan. Klik. Sampai muncul seperti ini. Sudah muncul belum? Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, sudah muncul. Kalau sudah muncul selection pane seperti ini, saya mau ngasih tahu fungsinya apa sih. Nah, fungsi dari selection pane ini untuk menghide, menyembunyikan atau memunculkan kembali sebuah gambar yang ada di slide yang sedang aktif saat ini. Ini kan yang sedang aktif, berarti kita memilihnya slide berapa? Slide yang kedua. Ya, ini slide 1, ini slide 2. Kalau kita klik logo mata, berarti saat ini transition ya, gambar kotak ini saya hide, sembunyikan. Hide, saya hide. Saya sembunyikan sehingga
beberapa gambar menjadi hilang. Hilangnya ini bukan hilang terdelete ya, terhapus bukan, tapi hanya di hidden saja, disembunyikan menjadi invisible, nggak kelihatan gitu. Ya, kita bisa munculkan kembali sewaktu-waktu kita butuhkan. Kita munculkan kembali. Nah, karena saat ini kita ingin merubah tulisan yang ada di halaman pertama atau halaman kedua ini, slide kedua. Maka langkah yang kita lakukan adalah bagaimana transitionnya ini kita hide. Klik. Oke, sehingga muncul tulisannya ini. Ini yang mau kita ganti, Bapak Ibu. Ini yang mau kita ganti. Kita ganti tulisannya menggunakan ya judul sesuai yang kita inginkan. Contoh, slide ini juga sangat cocok Bapak Ibu yang sering bikin video pembelajaran. Ada, saya lihat teman-teman udah banyak banget tuh memproduksi video pembelajaran. Ada yang pakai KineMaster, itu banyak banget ya. KineMaster, tapi sayangnya KineMasternya masih ada watermarknya, jadi agak kurang bagus kalau pakai ada watermarknya. Ada yang pakainya Filmora, ya. Ada yang pakainya kalau yang agak sedikit berat ada Premiere gitu. Nah, ketika kita ingin tambahin pemanis ya, pemanis video kita, ada intronya gitu, ada transisinya. Nah, ini pakai ini nih, pakai video ini cakep banget. Kita nggak membutuhkan semua slide ya. Katakanlah kita cuma butuh, katakanlah hanya pengen memanfaatkan slide pertama dan slide kedua saja ya untuk intro. Ini untuk intro cakep banget ya Bapak Ibu, coba ya untuk intro. Oh, oke. Misalkan ya, saya rubah nih, Baba Ali Presents, gitu ya. Baba Ali mempersembahkan. Tuh. Nah, klik. Oke. Ini kita jadikan sebagai video intro pada saat pembukaan video pembelajaran yang kita susun. Oh, orang lihatnya wow, keren gitu ya. Tampilannya elegan. Memang ini tampilan standar ya, standar video trailer, video teaser ya. Nah, saya ulangi sekali lagi, langkah merubah tulisan sesuai dengan apa yang kita coba tampilkan dengan meng-hide transitionnya kita hide, sembunyikan. Kemudian tulisannya kita ganti. Logo di atas ini ya bisa kita ganti juga. Bapak Ibu punya logo apa? Silakan, kita punya logo berupa apa ya? Logo dari inisial nama kita. Ya, silakan Bapak Ali tuh BA, silakan kayak gitu. Kita ganti. Caranya seperti apa? Kita klik kanan. Pastikan kita udah punya file JPG-nya dulu ya, atau file PNG, file gambar. Kita klik kanan, atau mau ganti misalkan kita pengen ganti logonya jadi logo Tutwuri Handayani misalkan gitu. Ya, kita klik kanan, kemudian kita pilih change graphic. Kita rubah logonya dengan file baru, file yang kita inginkan. Contoh, saya punya file logo ya. Sebentar, saya cari logo ya. Logo TV. Sebentar, mana logo TV? Atau logo sekolah saya ya. Nah, ini logo TV. Klik, oke. Logo ini sudah saya rubah sesuai dengan merek atau brand kita, gitu. Domainnya kita bisa ganti sesuai dengan branding kita, apa? babaali.com. Nah, ini tambahan saja ya, bisa diisi, bisa dihapus ya. Kalau ingin menambahkan titel dari sebuah tampilan ya,
Misalkan mempersembahkan video pembelajaran di masa pandemi, misalkan kayak gitu ya. Ini tambahan saja, boleh kita isi, boleh kita hapus ya. Sama, yang tulisan bawah juga sama, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengganti gambar bangunan-bangunan ini? Kita nggak butuh ini nih. Kita butuhnya gambar sekolah kita. Ya, pastikan kursor kita telah mengklik gambar background ini. Klik. Oke. Berarti di sini ya. Di picture placeholder kita hide deh. Tuh. Oh, berarti dia letaknya dari yang paling bawah, Bapak Ibu. Ada di paling bawah. Nah, kita bisa ganti dia dengan klik kanan, change. Kita rubah sesuai dengan kita punya gambar apa ya. Kita pilih berarti from a file, dari file yang kita miliki. Misalkan kita punya gambar sekolah gitu ya, atau gambar guru-guru. Bebas sesuai dengan apa yang kita miliki. Saya coba ya. Ini saya ganti gambarnya. Pakai gambar ini ya. Kita pas-pasin aja. Bapak Ibu misalkan tampilannya ingin di preview lebih luasa, kita bisa kecilkan di sebelah sini paling bawah. Tuh biar lebih enak melihatnya. Atau misalkan kita butuh lebih detail, kita zoom in, besarkan. Diatur aja ini ya. Ini untuk memudahkan dalam mengedit gambar-gambar background yang ada. Oke, kita pengen tahu nih hasilnya gimana sih? Nah, jangan lupa klik play animation tanda bintang ini ya. Oke. Oh, ini ada gambar yang kepotong nih. Kayaknya kurang pas nih. Nah, kita besarkan lagi berarti sampai sini. Sip. Ini ada gambar yang lebih, ya, nggak ngaruh ya gambar yang lebih, dia nggak akan tampil. Yang tampil hanya sampai sini nih, ya, segini aja yang tampil nih. Yang tampil hanya sampai sini. Nih, segini aja yang tampil, ya. Kita akan coba play animation. Tuh, oke. Sip. Dah, Bapak Ibu. Satu slide dulu saya minta teman-teman untuk mencoba. Saya kasih waktu 3 menit. Ayo silakan. Langkah yang berikutnya Bapak Ibu. Nih, ketika kita sudah menjadikan satu slide sebagai bahan untuk video yang akan kita share ya Bapak Ibu. Kita ceritanya nih untuk slide-slide yang lain sama ya langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Slide-slide yang lain sama. Oke. Ketika Bapak Ibu hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 slide saja misalkan. Ini kita bisa mengcopy style-stylenya nih. Misalkan kita hanya membutuhkan style yang slide 5. Kita copy saja. Gitu, karena kita butuh tampilan banyak ya, tampilan model ini yang banyak karena ingin mengutip ya pernyataan statement dari tokoh-tokoh yang ada gitu. Kalau cuma satu slide kurang cukup, kita copy saja, klik ya, kemudian copy, kemudian di paste saja seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita sama langkah-langkahnya kita rubah secara manual ya. Tampilan-tampilan ini Bapak Ibu juga bisa merubah warna dari shapes yang ada. Tapi saya nggak ajarkan dulu Bapak Ibu ya. Kita saat ini memanfaatkan yang ada dulu aja ya. Yang manfaatkan yang ada dulu, template yang ada. Kalau untuk mengeksplor warna dan lain-lainnya itu di tahap berikutnya ya. Lagi nggak begitu fokus jadinya. Oke. Baik, Ibu Tia, suaranya mohon maaf.
Oh iya. Ya, apa? Ini ceritanya saya hanya membutuhkan slide 1 sampai slide 5. Saya nggak butuh slide 6, 7, 8 sampai 12 atau sampai 11 nih. Saya pengen lompat nih dari 5 langsung ke closing. Gitu ya. 5 langsung ke closing. Maka slide 6 sampai 11 kita klik, select ya, klik slide 6 kita klik, kemudian kita turunkan ke bawah, tekan shift, kemudian setelah tekan shift, diklik slide nomor 11. Nah, ketika kita klik, otomatis akan terseleksi slide 6 sampai slide 11. Ini yang mau kita tidak pakai. Nggak perlu di-delete, nggak perlu. Sayang kalau di-delete nanti kalau kita butuhkan suatu saat bisa kita pakai. Caranya seperti apa? Kita klik kanan, kemudian hide slide. Nah, ketika klik kanan hide slide, otomatis slide 6 sampai slide 11 ini tidak akan tampil dalam slide show-nya. Oke, boleh di mute suaranya. Ada yang sudah di mute, tolong bantu. Oke, terima kasih. Pak Heru bisa diulang, Pak Her? Ya, saya ulangi. Kita klik slide nomor 6, turunkan ke bawah sampai ketemu slide nomor 11. Sambil tekan keyboard, shift di keyboard, tahan, kemudian kita klik slide nomor 11. Oke, sampai ada tanda merah ya. Ini berarti sudah terseleksi beberapa slide dari 6 sampai 11. Kita klik kanan, slide yang sudah kita seleksi. Kemudian kita klik hide slide. Slide-nya kita sembunyikan. Sewaktu-waktu kita masih butuhkan, kita nonaktifkan hide slide-nya. Ini muncul lagi berarti. Kalau warnanya sudah kembali terang, berarti ini sudah muncul kembali. Kalau kita hide, biasanya warnanya agak buram. Kemudian angkanya akan tersilang seperti ini. Nah, kalau kita sudah lakukan ini, saat kita konversi menjadi video, otomatis slide 6 sampai 11 akan terdelete gitu. Walaupun di file masternya masih tersimpan. Kita coba ya. Ini slide show. Oke. Oke, ya, ya kan? Jadi slide 6 sama 11 otomatis hide, gitu, nggak kelihatan. Bapak Ibu, slide 12 ini cocok banget bagi Bapak Ibu yang sudah aktif di YouTube misalkan ya. Ini bisa kita jadikan sebagai closing untuk mengajak orang-orang jangan lupa like and subscribe, gitu ya, like and subscribe misalkan gitu. Nah, nanti dituliskan di bawahnya itu channel Bapak Ibu yang ada ya, Facebooknya apa, Twitternya apa, kemudian alamatnya, nomor teleponnya dan lain-lain. Nah, ini bisa YouTube-nya apa. Dan ini logonya kita bisa ganti, Ceng Grafik. Nah, untuk closing, ini cakep banget. Logo ini kita bisa ganti dengan logo yang Bapak Ibu miliki. Ibu punya produk apa? Misalkan nama brandingnya adalah Pak Iwan, ya. Iwan Cinema, atau
Iwan Media gitu, Pak Budi, Budi Media dan lain-lain sebagainya. Sama caranya ya, mengganti logo, jangan di delete ya. Kalau kita delete kemudian insert ya, nanti akan berbeda animasinya. Caranya klik kanan, ceng aja, kita ceng, kita rubah logonya dengan logo yang kita miliki. Logo contoh ya Bapak Ibu, ini oke. Sebenarnya logonya ini kan logo tidak terlalu ini ya warnanya ya, mohon maaf ya, seharusnya warnanya putih nih. Kalau kayak gini nggak kelihatan tulisannya, ini hanya sampel saja. Atau saya kasih logo yang lebih jelas deh, yang lebih jelas logo. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari ini dia. Logo Husnayain. Oh sama, lebih parah lagi. Ya sama aja ya. Jadi gini, ketika kita sudah ganti logonya dengan cara change picture tadi yang merubah gambar, animasinya tetap sama, nggak berubah gitu. So ya, kita coba slideshow, like and subscribe. Closingnya, oke, logo kita. Orang nggak nyangka loh pakai PowerPoint, tapi yang sudah belajar PowerPoint tahu ini template nih gitu. Tapi kalau yang kebanyakan orang belum ngeh, ini adalah PowerPoint. Nah, langkah selanjutnya kalau udah jadi nih ya, ceritanya videonya sudah jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen convert jadi video yang pengen di-share ke siswa-siswanya atau mau di-upload ke YouTube. Bagaimana langkahnya Bapak Ibu? Langkahnya adalah kita klik file. Oke, saya ulangi ya. Klik file. Kalau di 2010 mungkin ada agak sedikit berbeda ya. Ini yang di atas 2010 itu export. Kalau yang 2010 itu kalau nggak salah save as ya. Kalau yang 2010 ke atas export. Nah, di sini akan ada pilihan PDF, kemudian presentation for CD, handout dan lain-lain. Kita pilih yang create video. Oke, kita buat video. Nah, ini ada settingannya kita pakai settingan yang standar aja Bapak Ibu ya. Karena ceritanya kita pengen kuotanya nggak terlalu banyak makan kuota nih. Jangan pilih yang Full HD, kita pilih yang apalagi yang 4K. Wow, ini gede banget filenya kalau 4K. Kita yang standar saja ya. Standar saja biar kecil, nanti siswanya downloadnya juga nggak terlalu berat misalkan kayak gitu. Ini kita isi aja 5 nggak apa-apa. Kemudian kita create video. Oke, nanti di sini akan diminta menuliskan nama filenya, kemudian mau simpen di mana dan lain-lainnya ya, standar ya. Seperti kita menyimpan sebuah file biasa. Tes ya, tes. EPT. Nah, kalau sudah ada gerakan seperti ini sedang merender. Ya, rendering sebuah video. Prosesnya kalau misalkan slide-nya jumlahnya banyak, otomatis akan semakin lama. Apalagi yang RAM-nya ala kodrihi, yang ala kadarnya, ya lebih lama tentunya. Seperti itu. Nah, akan kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Hasil berupa videonya seperti apa sih? Kita akan cek. Sebentar, ini tes PPT. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan tampilkan hasil dari convert videonya. Ini udah bentuk video ya, file video. Oke, di file video. Mana dia file video? Oke, share screen ini aja deh. Ini dia Bapak Ibu sekalian, file video. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Ada berapa itu filenya ya? Kita lihat ada ukurannya berapa sih? 16 mega Bapak Ibu. 16 mega masih standar lah ya. Nggak terlalu berat banget ya. Untuk WhatsApp ya worth it lah, masih masuk lah ya. Sebenarnya saya mau ngasih satu lagi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya file besar nih, mau di-convert jadi agak lebih kecil lagi, bisa. Pakai apa? Saya sarankan Bapak Ibu download sebuah aplikasi. Nih, saya kasih tahu nih aplikasi yang saya sering pakai. Selama ini oke, fine, bagus banget dan cocok lah. Ibu Bapak download ini. Nama aplikasinya adalah Handbrake. Ibu, saya share ya aplikasinya nih. Nah, ini dia nih. Handbrake. Bapak Ibu bisa kelihatan? Oke, saya besarin ya. Nih. Tuh, Handbrake ya. Nanti Bapak Ibu bisa download Handbrake. Ini open source ya. Oke. Nanti di sini ada download Handbrake. Nah, kalau sudah di-download Handbrake-nya, cara penggunaannya sangat mudah sekali. Bapak Ibu, sedikit sekilas nih saya mau kasih cara penggunaannya. Video yang jumlahnya besar 600 mega, 1 giga, itu bisa dikonversi jadi 20 mega gitu. Yang 500 mega bisa jadi 15 mega. Bagaimana caranya? Saya tampilkan ya. Handbrake. Oke, ini tampilannya. Sudah tampil belum? Belum ya. Iya, emang saya belum share, jadi belum tampil. Bapak mah. Oke, nih Bapak Ibu, nih dia tampilannya ya. Kalau sudah diinstal Handbrake-nya, Yang orange tadi Handbrake-nya. Yap, betul. Jadi Handbrake-nya kita udah jadi kayak gini, ceritanya sudah jadi ya. Kemudian kita open file. Saya kasih contoh, ini filenya yang besar ya. Saya kasih contoh file yang besar. 300 mega. Sebentar ya. 300 mega ini filenya. Coba setelah saya convert jadi berapa ini? Langkahnya tadi filenya dipilih, kemudian kita preset. Ini settingannya kita pakai settingan yang web. Ya, untuk Gmail yang small. Ini kan untuk WhatsApp. Asumsinya adalah ini untuk di-share di WhatsApp. Maka kita pakai Gmail small. Kemudian kita arahkan videonya, kita geser ke kiri sampai 30 aja. Nah, nanti kita pilih filenya mau disimpan di mana. Saya pilihnya di My Music saja, coba ya. Coba saya convert. Kok ada di situ? Tuh. Apa? Kan kamu tadi udah minjem. Oke. Iya. Saya convert. Ini hasilnya Bapak Ibu. Berapa tuh? 443 kilobyte. Kecil banget. 443. Walaupun tadi saya nggak selesaikan semua ya. Nggak saya convert sampai selesai, tapi ini sampel aja bahwa aplikasi ini sangat cocok untuk menghemat kuota jika niat kita ingin men-share melalui WhatsApp. Begitu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membuat video motion grafik kayak gini ya, ini bisa kita manfaatkan biasanya untuk video explainer menjelaskan materi. Bahkan bisa kita masukkan suara kita. Ya. Kita bisa masukkan suara dari presenternya. Misalkan Ibu mau merekam suara sendiri, bisa kita masukkan di dalam materi ini. Oke.
Nah, langkah yang pertama, Ibu, Bapak sekalian, yang harus diperhatikan di slide pertama ini Pak Heru ada. suaranya terputus. Oke, gimana? Ya sudah. Langkah yang pertama, Bapak Ibu, pastikan di slide pertama Bapak Ibu itu melihat ada logo audio. Saya ulangi ya, logo audio. Nah, logo audio ini adalah musik yang menjadi latar belakang background dari tampilan video kita. Saya akan coba play. Nah, ini musik-musik yang bergenre ceria. Nah, ini cocok untuk anak-anak ya. Video-video yang berjenis ceria, menjelaskan sesuatu yang sifatnya ceria, nih musik-musik seperti ini cocok. Kalau kita mau ganti musiknya bisa nggak Pak? Bisa ya, dengan menggunakan ya insert audio. Ini dia insert audio. Oke, insert audio. Nanti kita bisa misalkan mau masukin audio Aisyah misalkan ya, kayak gitu. Walaupun nggak cocok ya, lagu Aisyah untuk pelajaran nggak cocok ya. Nah, nanti misalkan kita play ya, ini audionya kita setting playbacknya automatically gitu ya. Oke, kedengeran nggak suaranya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengganti audio yang ada, jadi bisa tadi dengan menginsert audio ya. Kemudian kita pilih audio yang tersimpan di laptop kita. Sekali lagi audionya audio berupa online ya, audio online. Nah, Itu kalau kita ingin itu audio yang lama Gimana? dihapus dulu nggak Pak Heru? ya nanti double kalau nggak dihapus. Iya, dihapus dulu ya. Dihapus dulu. Kalau misalkan nggak dihapus, dia akan double suaranya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin merekam suara kita, ya, merekam suara kita menjadi voice over, suara background menjelaskan narasi yang ada di setiap slide, kita bisa memanfaatkan insert, kemudian audio record audio. Nah, kita akan record suara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Katakan kayak gitu ya. Nah, ini audio yang saya sudah record suara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Oke. Ini bisa kita manfaatkan di setiap slide. Misalkan kita ingin slide ini suaranya ini, slide 2 suaranya lain lagi. Nah, bisa kita pakai gitu ya. Di setiap slide ingin berubah narasinya, caranya seperti tadi. Di nomor 2 kita insert audio record. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat dan lain-lain sebagainya gitu misalkan ya. Kita insert ya. Kelupaan saya. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di slide yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat yang membuat orang tua khawatir terhadap perkembangan anak tercinta. Oke, kita play. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil videonya, audionya. Nah, logo audionya jangan taruh di slide ya Bapak Ibu. Kita sembunyikan saja karena kita nggak perlu memunculkan icon ini. Kita sembunyikan di luar slide, dia nggak akan muncul. Tapi saat di play dia akan terdengar suaranya. Automatically ya, kita pilihnya automatically. Oke.
Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada suaranya terlambat. Nah, ini suara yang sudah tadi hasil akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat yang membuat orang tua khawatir terhadap perkembangan anak tercinta. Oke, Bapak Ibu, ini untuk masalah audio. Yang berikutnya yang bisa kita atur lagi, saya tadi sudah sampaikan di PowerPoint Explainer Explainer ini, yang biasa kita pakai itu home dan animation. Ini nih. Home itu biasa kita pakai untuk select, menampilkan selection pane, layer-layer yang ada di slide. Oke. Yang kedua, animation, kita tampilkan animation pane. Nah, Bapak Ibu, animation pane ini fungsinya apa? Ini yang saya mau jelaskan. Animation pane ini fungsinya adalah untuk mengatur munculnya animasi yang kita inginkan, untuk melambatkan, untuk mempercepat gitu ya. Ada warna hijau, ada warna merah ya. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda. Ya, punya fungsi yang berbeda. Nah, tadi saya merecord suara. Lihat, Bapak Ibu. Saya klik logo suara, itu ada yang ada di paling bawah. Oke, ada di paling bawah. Suara saya munculnya terlambat. Kenapa? Karena saya salah menempatkan. Saya nempatinnya di detik yang ke-6. Baru muncul suara setelah slide-nya selesai. Harusnya kita geser dia, ya. Slide-nya ke awal, gitu. Ke slide awal di sini. Nah, kita klik with previous, durationnya auto. Coba kita play. Oke, masih di sini. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di slide yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat yang Oke. Itu Bapak Ibu. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya pas dengan slide yang muncul. Kalau tadi kan posisi suara saya nih suara ini di kursor bawah ada di detik ke-6. Ya otomatis munculnya terlambat. Lihat deh. Tuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dia setelah slide-nya hilang baru muncul suara. Ini kan nggak sinkron dong. Maka kita geser. Pastikan ini pilihan audionya itu with previous ya, with previous bukan after. With, kemudian bisa kita geser. Yang merah ini animasi yang merah berfungsi untuk di sini apa nih? Oh, animasi ada 3 macam. Animasi yang sifatnya in, animasi yang sifatnya out atau exit. Ketika kita ingin membuat sebuah gerakan tulisan, gerakan gambar masuk ke dalam slide kita, berarti pakai yang warna hijau. Ini warna hijau nih. Ya, masuk ke dalam slide. Kalau yang exit berarti animasi untuk keluar dari slide. Contoh blackboard ya. Saya coba play blackboard. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Bapak Ibu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di slide yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat. Oke. Ini untuk mengatur di detik keberapa Bapak Ibu mau menyelesaikan animasi blackboard yang ada di slide kedua ini. Jadi kita bisa geser ya, bisa geser satu persatu atau gesernya secara otomatis. Misalkan animasi ini mau selesainya di detik yang keberapa. Ini kan ada detik ya, ini detik ya. Ini timelinenya nih, second. Detik 0, detik 2, detik 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, saya pengen otomatis blackboard dan gambar-gambar yang lain ini selesainya di detik keberapa. Nah, kita geser delay-nya. Delay-nya ke detik ke-10.
Misalkan, apa sih kalau kita play seperti apa jadinya? Kali ini Bapak akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di slide yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat yang membuat orang tua khawatir terhadap perkembangan anak tercinta. Berarti perkembangan anak tercinta tadi kan di detik ke-12. Nah, saya kurang pas nih. Maka gerakan dari outnya, keluarnya gambar dari slide ini kita tambahin lagi ya. Jadi detik ke berapa? Detik ke-12. Coba klik. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di slide yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang persaingan yang ketat yang membuat orang tua khawatir terhadap perkembangan anak tercinta. Ini untuk ngepasin animasi. Coba deh. Saya pengen men-challenge Bapak Ibu untuk membuat slide yang kedua. Ya. Pertama, memasukkan voice over. Ya. Voice over suara narasi dari Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, mengatur animasi yang sifatnya out ya atau exit keluar sehingga pas dengan suara narasi yang kita buat. Kira-kira bisa dipahami gak nih challenge yang saya berikan? Ya, saya kasih waktu Pak Ibu 2 menit saja, 2 menit. Slide kedua ya. Slide kedua. Yang belum kayaknya yang di ini Pak, yang masalah pengaturan waktunya Pak. Oke, pengaturan waktu saya ulangi lagi ya. Yang belum dipahami di bagian pengaturan waktu. Baik. Yang pertama kita pilih dulu slide yang mau kita atur animasinya. Setelah dipilih slide-nya, kemudian kita klik animation. Animation kita klik. Kemudian setelah kita klik, kita aktifkan animation pen-nya. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat, ada bintang warna hijau, ada bintang warna merah. Oke. Yang ini kita abaikan dulu ya. Yang kita fokuskan adalah bintang warna hijau dan bintang warna merah. Bintang warna hijau animasi berupa apa? Masih ingat tadi? Apa? Animasi in. Ya, masuk ya. Memasukkan teks ke dalam slide dalam bentuk animasi. Yang merah adalah out-nya. Nah, bagaimana mengatur waktunya? Nah, kita klik dari animasi blackboard. Ini kan satu kesatuan nih, sama semua nih keluarnya dia nih ya. Dari blackboard tulisan ini satu set lah ya. Kita niatkan ceritanya nih secara konsep timelinenya blackboard teks ini keluarnya bersama-sama bareng-bareng. Maka kita blok, kita klik blackboard, kemudian kita tahan shift dan klik bawah. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terblok semua. Ini blackboard dan teks ini sudah kita bisa atur. Nah, di sini ada duration, ada delay. Nah, kita mainkan di delay. Delay ini berarti untuk menempatkan mau di detik keberapa Bapak Ibu ya menjadikan si blackboard dan teks ini keluar dari slide gitu. Detik ke-12. Tadi kan suara saya 12 detik, berarti ini kan bisa kelihatan nih suara kita nih. Ada berapa detik sih? Tuh, oke, 11.55 ya, hitung aja dipukul rata 12 detik begitu kan. Maka kita pastikan dia keluarnya pas di detik yang ke-12. Tuh. Pak, kalau untuk yang duration ini apa bedanya? Nah, apa sih bedanya? Coba ya, biar tahu bedanya apa sih. Kita tambahin. Kalau duration ini berkaitan dengan gerakan dari animasinya. Mau slow motion atau mau speednya dipercepat. Kalau kita tambahin durationnya jadi 3 detik, otomatis gerakannya jadi slow motion. Contoh langsung ke sini aja ya.
langsung ke yang blackboard. Bapak Ibu lihat nih. Ini setelah durationnya ditambahkan. Keluar dia. Nah, gitu. Kalau duration ditambahkan otomatis dia slow mo gitu. Efeknya efek slow motion. Nggak pantas kalau kayak gitu, agak menjemukan. Kita kasih yang standar aja. Gerakannya 1 detik saja. Biar nggak terlalu lama-lama banget keluarnya. Seperti itu perbedaannya. Pastikan sekali lagi di blok semua ya. Ini cuman blackboard doang nih yang saya rubah. Harusnya di semua di blok kita 1 detik lah atur. Nah, udah berubah. Coba Bapak Ibu. Saya kasih challenge teman-teman semua untuk membuat. Silakan.